Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di YouTube channel TI SMK 5 Kota Bekasi dalam video pembelajaran pengendali sistem robotik untuk kelas 11. Bagaimana kabarnya kelas 11 T1 khususnya dan semua yang menyaksikan? Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia dan masih semangat untuk belajar walaupun tidak tatap muka dan masih dalam pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik, kita lanjutkan materi. Minggu lalu sudah kita bahas sedikit tentang otomasi industri yang sumber energinya memanfaatkan udara bertekanan, yaitu istilah pneumatik. Kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan mengenai apa saja komponen-komponen yang menyusun sebuah sistem pneumatik itu bisa bekerja, agar bisa bekerja dan bisa dimanfaatkan pada industri. Baik, kita langsung mulai saja. Komponen-komponen pneumatik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah komponen penyiapan udara. Kenapa udara ini perlu disiapkan? Karena syarat udara itu bisa digunakan sebagai sumber energi yang menggerakkan mesin di sistem pneumatik. Udara tersebut pertama harus kering, kemudian harus bersih, dan memiliki tekanan yang cukup. Artinya tidak terlalu besar dan tidak juga kurang gitu. Kemudian ada komponen katup kontrol arah. Ya, jadi katup yang nanti bisa mengarahkan aliran dari udara tersebut. Kemudian controller, pengendali dari sistem. Kemudian ada aktuator, yaitu penggerak. Biasanya kalau pneumatik penggeraknya berupa silinder. Nah, komponen penyiapan udara itu terdiri dari beberapa komponen lagi di dalamnya. Pertama adalah kompresor untuk menaikkan tekanan udaranya, kemudian tangki udara itu untuk menyimpan udara bertekanan itu, kemudian pengering udara. Di sini udara dipisahkan dengan uap air yang terbawa di dalam udara tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan unit pelayan udara atau istilahnya air service unit. Air service unit terdiri dari 3 komponen lagi, namanya penyaring, filter, regulator atau pengatur tekanan udaranya, dan lubrikator atau pelumasan. Nah, komponen-komponen ini semua saling terhubung dan disambungkan dengan sebuah saluran, bisa berupa pipa atau berupa selang udara. Nah, bagaimana sistem kerja dari masing-masing komponen ini dan bagaimana sistem ini bekerja secara utuh akan saya jelaskan melalui video berikut ya. Video ini saya cuplik, saya ambil dari YouTube channelnya ini RG Group PA ya, dengan judul videonya How a Industrial Pneumatic System Works and the 5 Most Common Element Used. Jadi kalau kamu mau lihat video aslinya, bisa kamu buka channel YouTube ini dengan judul seperti itu ya. Tapi mungkin memang masih berbahasa Inggris. Nah, nanti coba dari video ini akan saya jelaskan. Kita mulai saja ya videonya. Baik, di video ini akan menjelaskan bagaimana sistem pneumatik bekerja. Terdiri dari beberapa komponen saling terhubung bertujuan membuat gerakan yang dapat melakukan pekerjaan di industri. Pneumatik adalah salah satu teknologi yang paling luas penggunaannya pada proses otomasi yang berulang. Contohnya untuk memindahkan, menggabungkan benda menjadi satu. Ya,
Untuk memulai, cara kerjanya kita awali dengan kompresor, alat kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menaikkan udara sehingga menghasilkan energi yang memberi daya berupa udara bertekanan. Kompresor ini menyerap udara di sekelilingnya, kemudian dimampatkan ke dalam tangki sehingga tekanan udaranya naik. Ya. Nah, setelah udara dimanfaatkan dan mendapat tekanan udara yang cukup, maka udara dari kompresor dialirkan ke komponen selanjutnya, yaitu Air Preparation Unit atau disebut juga Air Service Unit atau unit pelayan udara, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu filter, regulator, dan lubrikator. Nah, bagian pertamanya adalah pengering udara. Bagian ini udara bertekanan dipisahkan dari uap air yang masih terkandung di dalamnya, sehingga setelah melewati komponen ini, udara menjadi kering. Selanjutnya, udara masuk ke komponen filter atau penyaring. Di sini udara dipisahkan dari debu atau kotoran yang terbawa oleh udara sehingga menghasilkan udara yang bersih. Selanjutnya, udara yang sudah kering dan bersih ini masuk ke komponen pengatur tekanan atau pressure regulator. Di sini tekanan udara diatur supaya stabil dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Pada regulator terdapat pegas dan knop yang dapat diputar untuk mengatur besar kecilnya celah yang dilalui udara. Terdapat juga jarum penunjuk dan skala pada regulator untuk memonitor berapa tekanan yang keluar dari regulator ini. Ya, ini adalah skala dan penunjuknya untuk menentukan tekanannya. Selanjutnya, udara masuk ke komponen lubrikator atau pelumasan. Pada komponen ini, udara bertekanan diberikan minyak khusus yang berfungsi untuk melumasi komponen penggerak pneumatik pada proses selanjutnya. Nah, setelah mendapatkan udara yang bersih, kering, dan tekanan yang sesuai, maka proses selanjutnya adalah bagaimana mengatur arah pergerakan dari udara. Nah, komponen yang dibutuhkan adalah katup kontrol arah. Berikut adalah contoh katup kontrol arah yang memiliki 1 jalur masukan dan 2 jalur keluaran. Di dalam katup ini terdapat elemen yang dapat bergerak sehingga dapat merubah arah pergerakan udara. Pada katup ini, elemen digerakkan oleh kumparan yang ada di sebelah kiri dan pegas yang ada di sebelah kanan. Nah, contoh cara kerjanya adalah pada posisi pertama katup, maka udara dari masukan dialirkan ke nomor 2 dan diblok menuju nomor 4. Jadi udara mengalir dari masukan di bawah masuk ke 2. Untuk merubahnya membutuhkan perangkat kendali. Salah satu contohnya adalah PLC, Programmable Logic Control. PLC akan memberikan sinyal listrik kepada katup dan kumparan sehingga membentuk medan magnet. Medan magnet ini menimbulkan gaya tolak-menolak sehingga elemen dalam katup bergerak ke kanan, mengakibatkan udara berubah yang semula mengalir ke nomor 2 menjadi mengalir ke nomor 4. Ketika sinyal listrik dari PLC berhenti, maka medan magnet di kumparan akan hilang. Nah, elemen di dalam katup akan kembali bergerak ke kiri karena didorong oleh pegas yang ada di sebelah kanan, menyebabkan aliran udara kembali berubah seperti semula, yaitu dari masukan bergerak ke 2, dan begitu seterusnya. Kelompok atau komponen berikutnya adalah aktuator, penggerak
dalam contoh ini adalah berupa silinder kerja. Perubahan aliran udara tadi itu mengakibatkan perubahan pergerakan dari silinder. Dan silinder ini nanti bisa dimanfaatkan untuk misalkan mendorong benda kerja, memindahkan benda kerja, dan lain-lain. Sini contohnya dia untuk mendorong. Keluaran nomor 4 terhubung ke bagian kiri dari silinder. Jadi ketika udara bertekanan mengalir melalui keluaran nomor 4 tadi dari katup, maka udara akan mendorong atau memberikan gaya kepada silinder sehingga silinder bergerak ke kanan. Saat katup kontrol arah berubah posisi, maka aliran udara mengalir ke keluaran 2 yang terhubung dengan silinder di sebelah kanan, mengakibatkan silinder terdorong kembali ke sebelah kiri, dan udara sisa yang ditunjukkan dengan warna merah itu dialirkan kembali ke katup kontrol arah dan dibuang melalui lubang pembuangan pada katup. Sistem ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga silinder dapat bergerak ke kanan dan ke kiri dengan controller berupa PLC tadi. Nah, pergerakan silinder ke kanan dan ke kiri ini dapat menjadi mesin pendorong otomatis. Dari contoh sistem pneumatik berikut ini, kita dapat simpulkan bahwa komponen pneumatik terdiri dari kompresor, unit pelayan udara, katup kontrol arah, kemudian silinder kerja, serta pipa-pipa atau saluran udara untuk mengalirkan udara. Ya, jadi seperti itu contoh cara kerja secara umum ya sistem pneumatik. Diawali dari kompresor, air service unit, kemudian katup kontrol arah yang dikendalikan oleh controller berupa PLC contohnya tadi, kemudian penggeraknya atau aktuatornya itu berupa silinder kerja. Ya, itu saja pembahasan materi yang disampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita belajar lagi kelanjutannya di video berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.